Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Yusuf, NPM 224110002, MBI Audit Internal. Will be presentation the internal audit course material manajemen resiko. Pendahuluan atau pengertian dari manajemen resiko. Manajemen resiko yang berkaitan dengan audit internal merupakan proses evaluasi independen yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan bahwa organisasi telah mengelola risiko secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, audit internal tidak bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, melainkan berperan memberikan penilaian objektif terhadap kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh manajemen. Auditor internal menilai apakah risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi telah diidentifikasi dengan tepat, dianalisis berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, serta dikendalikan melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Selain itu, audit internal juga memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam proses manajemen risiko dan pengendalian. Dengan demikian, audit internal membantu organisasi meningkatkan sistem pengelolaan risikonya dan memberikan jaminan kepada manajemen dan dewan pengawas bahwa risiko telah dikelola secara wajar dan sesuai dengan kebijakan serta strategi organisasi. Selanjutnya, ada peran audit internal dalam manajemen risiko. Peran audit internal dalam manajemen risiko mencakup yaitu menilai kecukupan proses identifikasi risiko oleh manajemen, lalu mengevaluasi efektivitas kontrol internal yang dirancang untuk memitigasi risiko, merekomendasikan perbaikan dalam sistem pengendalian dan manajemen risiko, dan menyediakan assurance atau jaminan kepada dewan pengawas bahwa risiko telah dikelola secara memadai. Selanjutnya, manajemen risiko berkaitan dengan audit internal. Manajemen risiko dalam audit internal adalah aktivitas yang dilakukan auditor internal untuk memastikan bahwa organisasi telah mengidentifikasi risiko secara menyeluruh, telah menilai dampak dan kemungkinan dari risiko tersebut, telah merancang dan menerapkan pengendalian untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, dan secara berkelanjutan memantau dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko tersebut. Selanjutnya, ada peran auditor internal dalam siklus manajemen risiko. Peran yang pertama yaitu planning atau perencanaan, memahami peta risiko organisasi sebelum menyusun rencana audit. Yang kedua, execution, yaitu menyusun dan melakukan audit berdasarkan area beresiko tinggi. Yang ketiga, reporting atau melaporkan, yaitu melaporkan temuan audit yang menunjukkan kegagalan manajemen risiko. Dan yang terakhir, follow up, yaitu menilai tindakan korektif yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko. Selanjutnya, ada pelaporan hasil identifikasi dan evaluasi risiko kepada manajemen.
Pelaporan hasil identifikasi dan evaluasi risiko kepada manajemen adalah proses menyampaikan temuan-temuan dari analisis risiko yang telah dilakukan kepada pihak manajemen, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat terkait risiko tersebut. Laporan ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun rencana mitigasi risiko, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan kelangsungan operasional organisasi. Tujuan manajemen risiko dalam audit internal. Tujuan dari manajemen risiko dalam audit internal adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utamanya di sini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi risiko yang relevan. Kedua, menilai tingkat risiko. Ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan. Keempat, meningkatkan tata kelola perusahaan. Dan yang kelima, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, manfaat integrasi manajemen risiko dan audit internal. Meningkatkan efisiensi audit dengan fokus pada area berisiko tinggi, memberikan nilai tambah bagi manajemen dengan wawasan strategis, memperkuat budaya sadar risiko dalam organisasi, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Selanjutnya, komponen manajemen risiko dalam audit internal berdasarkan KOSO ERM. Lingkungan internal atau internal environment, penentuan tujuan atau objective setting, identifikasi kejadian atau event identification, penilaian risiko atau risk assessment, respon risiko risk response, kegiatan pengendalian atau control activities, informasi dan komunikasi atau information and communication, dan yang terakhir pengawasan atau monitoring. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi risiko dalam audit internal? Nah, di sini risiko dalam audit internal menganalisis laporan keuangan, anggaran, perkiraan arus kas, dan data lain dari sistem manajemen risiko perusahaan atau ERM, membantu mengidentifikasi risiko keuangan seperti masalah likuiditas, penipuan, atau praktik akuntansi yang tidak tepat. Cara menilai risiko dalam audit internal. Proses ini dapat melibatkan analisis data keuangan, proses operasional, persyaratan kepatuhan, dan kondisi pasar eksternal untuk menentukan potensi risiko. Terakhir, audit internal mempertimbangkan apakah pengendalian internal perusahaan memadai untuk menjaga risiko pada tingkat yang dapat dikelola. Contoh risiko dalam audit internal. Risiko operasional atau misalnya gangguan pada proses produksi. Yang kedua, risiko kepatuhan atau pelanggaran regulasi. 3. Risiko strategis atau ketidaksesuaian strategi dan kondisi pasar. Keempat, risiko keuangan atau penyalahgunaan dana, kesalahan laporan. Dan yang terakhir, risiko teknologi atau serangan cyber, sistem tidak andal. Di sini ada studi kasus risiko dalam audit internal. Kasus Enron Corporation di awal tahun 2000 merupakan salah satu contoh paling terkenal.
dalam dunia bisnis yang menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan peran audit internal. Enron, sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat, terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan menggunakan entitas khusus atau special purpose entities untuk menyembunyikan utang dan kerugian finansial dari laporan resmi mereka. Meskipun perusahaan memiliki fungsi audit internal, namun audit tersebut gagal mendeteksi atau bahkan turut membiarkan praktik manipulatif yang dilakukan oleh manajemen puncak. Salah satu penyebab utama kegagalan ini adalah lemahnya independensi auditor internal, serta kurangnya sistem pengendalian internal yang efektif. Audit internal tidak memiliki otoritas objektif yang cukup untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Akibatnya, Enron mengalami kebangkrutan pada tahun 2001, menghapus nilai saham miliaran dolar dan merugikan ribuan karyawan serta investor. Kasus ini mendorong reformasi besar dalam sistem pengendalian dan audit internal, seperti lahirnya regulasi Sarbanes atau Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang memperkuat peran dan independensi audit internal dalam kerangka manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, faktor manajemen risiko dalam audit internal. Faktor-faktor manajemen risiko yang utama meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, tanggapan terhadap risiko, serta efektivitas pengendalian internal. Auditor internal menilai apakah organisasi telah mengenali risiko secara menyeluruh dan menanganinya dengan tepat, seperti melalui pengendalian yang memadai atau strategi mitigasi yang sesuai. Selain itu, pemantauan risiko secara berkala, dokumentasi risiko yang jelas, budaya sadar risiko di seluruh organisasi, serta komunikasi risiko antar unit menjadi elemen penting yang turut menentukan keberhasilan audit berbasis risiko. Audit internal berperan memberikan penilaian independen atas efektivitas sistem manajemen risiko dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi ini, manajemen risiko merupakan elemen penting dalam pelaksanaan audit internal yang efektif. Dengan pendekatan berbasis risiko, audit internal dapat memfokuskan sumber daya pada area yang paling rentan terhadap kegagalan dan penyimpangan. Auditor internal tidak hanya bertugas menilai efektivitas pengendalian, tetapi juga memberikan assurance atas proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh manajemen. Integrasi yang baik antara manajemen risiko dan audit internal membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat tata kelola dan kepatuhan. Oleh karena itu, audit internal yang didukung oleh sistem manajemen risiko yang kuat akan memberikan nilai tambah strategi bagi keberhasilan organisasi. Thank you. That's all my presentation. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.